Sholawat juga bisa melembutkan hati, membuat yang marah menjadi lembut, menjadi baikan lagi. Tanpa kita harus banyak bicara, menjelaskan banyak hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Teman-teman bisa beli di Gramedia atau bisa hubungin admin nomornya yang ini ya teman-teman. Atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box ya, yang mau beli di Shopee atau mau beli di TikTok. Nah teman-teman, yang punya testimoni sholawat langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak LN di Bandung ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya LN dari Bandung, umur 23 tahun. Oh iya, saya ingin bercerita dan ingin memberi testimoni sama Mbak. Jadi dulu saya pernah berpacaran dengan seorang pria selama 1 tahun, dan pada akhirnya saya putus sama dia karena dari pihak keluarga dia tidak merestui dengan alasan yang membuat saya sakit hati banget dan ngerasa trauma. Maaf, nggak bisa diceritain alasannya. Nah dari situ saya memutuskan udahlah nggak usah pacaran karena di situ saya merasa trauma banget sama laki-laki. Tiap ada laki-laki yang mencoba mendekati saya selalu berpikiran buruk, takut kejadian yang sama terulang lagi dan takut sakit hati lagi. Saya memutuskan untuk sendiri dulu dan memperbaiki diri sama Allah karena terlalu banyak dosa saya, sehingga Allah mungkin memberi teguran untuk saya lewat rasa sakit itu. Setahun sudah berlalu tapi rasa trauma saya masih belum bisa dihilangkan. Tapi kadang saya suka mikir, masa saya harus begini terus. Tapi di sisi lain saya juga masih ada rasa takut. Saya selalu mendengarkan kajian-kajian dari YouTube ketika saya merasa down Mbak Mel. Karena dengan mendengar kajian hati saya selalu tenang. Nah dari situ saya menemukan kajian yang bahas tentang keajaiban sholawat, riyadhah sholawat, tentang jodoh dan tentang hajat apapun pasti kabul dengan sholawat. Nah dari situlah saya penasaran dan cari-cari tentang testimoni sholawat. Ketemulah sama channelnya Mbak Mel tentang keajaiban sholawat. Dari situ saya mulai menjalankan sholawat Mbak. Awalnya saya niat bersolawat agar Allah mempermudah jalan saya untuk segera dipertemukan dengan jodoh saya. Karena sekarang saya hanya ingin meminta yang terbaik dari Allah dan gak mau berharap apapun lagi dari manusia. Tapi Masya Allah Mbak Mel, meskipun hajat saya untuk bertemu jodoh belum terkabul, tapi Allah memberikan saya ketenangan dan menjadikan saya lebih baik lagi. Saya tidak pernah mempertanyakan kapan Allah mendatangkan saya seseorang yang akan menjadi jodoh saya. Karena saya selalu introspeksi diri, mungkin masih banyak dari diri saya yang harus diperbaiki. Dan mungkin dosa saya masih banyak Mbak. Tapi saya terus berusaha dengan sholawat dan terus berdoa sama Allah sambil riyadhah sedekah subuh juga. Tapi meskipun hajat saya yang itu belum terkabul, banyak sekali Mbak keajaiban ketika saya sudah mengenal sholawat. Contohnya, tetangga saya kan punya pohon mangga dan buahnya tuh lagi banyak. Dalam hati pengen banget beli mangga itu buat ngerujak. Tapi saya mikir lagi, tetangga saya itu lagi gak akur sama keluarga saya, dan saya juga pernah sempat debat sama dia karena suatu masalah. Terus saya doa, ya Allah pengen banget mangga itu satu aja ya Allah, jatuhin kena angin kek atau gimana, yang penting jatuh. Nah jarak 2 minggu kemudian pohon mangganya rubuh, gak tahu kenapa, mungkin terlalu berat nahan mangganya. Masya Allah, padahal saya doanya minta 1, tapi Allah kasih 9 biji. Dan yang punyanya yang langsung nganterin. Padahal kami tuh sebenarnya sempat ada konflik beberapa bulan yang lalu dan gak pernah tegur sama sekali. Gak pernah tegur sapa mungkin ya. Masya Allah banget ya Mbak Mel, dan masih banyak lagi keajaibannya. Masya Allah. Terima kasih Mbak Mel. Pokoknya
banyak sekali Mbak keajaiban saat saya bersolawat, mulai hati jadi tenang, selalu memaafkan ketika ada orang yang nyinggung perasaan saya. Pokoknya banyak, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Pokoknya saya merasakan banget keajaiban ketika saya sudah bersolawat. Terima kasih Mbak Mel sudah selalu memotivasi semua orang. Semoga menjadi amal jariah untuk Mbak, amin. Sehat-sehat ya Mbak sekeluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Doakan saya semoga selalu istiqomah dalam bersolawat dan bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, dan bisa secepatnya dipertemukan dengan jodoh yang terbaik dari Allah, amin. Dan semua hajat-hajat saya segera terkabul semua, amin ya robbal alamin. Saya bacanya mulai start dari subuh Mbak. Pertama saya baca bismillah 1 kali, syahadat 1 kali, istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, munjiat 10 kali, lanjut sholawat Jibril 5000 kali, kadang lebih juga, pernah sampai 10.000 juga, kadang ditambah sholawat Nabi juga. Terus pas malam baca lagi munjiat 10 kali sebelum tidur Mbak Mel, kadang ditutup dengan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak LN di Bandung ya. Jadi Mbak LN kepengen jodoh teman-teman, kita doakan sama-sama ya, semoga Mbak LN segera bertemu dengan jodohnya. Tapi kan masih muda Mbak ya, mungkin Allah pengen Mbak LN berkarir dulu ya. Dulu juga aku dulu umur 23 nggak kepikiran buat nikah teman-teman ya. Mungkin karena keadaan ya, orang tua aku kan susah payah nyekolahin aku sama adik-adik, jadi aku tuh pikirannya pengen sukses, pengen maju, pengen berkarir, jadi pengen nyenengin orang tua. Pokoknya pengen cari duit buat orang tua gitu ya. Akhirnya menikah di usia 26 tahun. Dan itu pun waktu dulu aku kadang masih merasa aku belum jadi apa-apa, belum nyenengin gitu ya. Tapi ya sudah, jalannya seperti itu. Mbak LN semoga ya segera dipertemukan dengan Allah jodoh yang terbaik. Tapi selama Mbak LN tidak tidak lelah bersolawat, terus bersolawat istiqomah, insya Allah akan didatangkan jodoh terbaik buat Mbak LN. Jodohnya tuh yang terbaik dari Allah. Kalau udah yang terbaik dari Allah, insya Allah nggak ngecewain kita. Insya Allah bikin rumah tangga nanti jadinya adem. Insya Allah jalannya lempeng. Minta yang terbaik, minta yang soleh. Kalau udah soleh, wah udah deh nikmat ya rumah tangga tuh kalau punya suaminya soleh. Ya perempuan itu paling seneng ya, rata-rata ya teman-teman ya. Perempuan itu seneng sama suami yang soleh. Bukan suami yang kaya tuh nomor 2, nomor 1 tuh soleh ya. Yang penting cukup, nggak punya utang, gitu kita udah seneng ya. Suami rajin sholat, bahkan sholatnya selalu ke masjid, wah itu tuh senang tuh nih. Buat kalau ada cowok-cowok yang nonton ya, tuh perempuan tuh lebih senang cowok yang seperti itu, suami yang seperti itu, ibadahnya rajin. Itu yang nomor 1 yang paling kita senangin ya teman-teman ya. Nah yang nomor 2 ya baru cukup, tentunya kita nggak kekurangan, kita nggak hutang, nggak punya hutang, itu yang nomor 2 tuh. Tapi teman-teman, kalau perempuan itu, kalau urusan ekonomi kita masih bisa memaklumi, kita masih bisa berusaha mencari gitu ya, mencari tambahan untuk membantu perekonomian keluarga. Tapi kalau udah suaminya males sholat, jarang sholat ya, boro-boro ke masjid, sholat di rumah juga enggak, itu bikin hati kita tuh hancur ya teman-teman ya, sedih ya. Buat yang suaminya seperti itu, belum sholat, belum atau masih jarang-jarang sholatnya, udah doain aja, insya Allah nanti sholat suaminya ya. Mbak LN kemudian juga punya masalah sama tetangganya nih teman-teman ya. Sholawat juga bisa melembutkan hati, membuat yang marah menjadi lembut, menjadi baikan lagi, tanpa kita harus banyak bicara, menjelaskan banyak hal untuk kita bisa berteman lagi dengan seseorang, atau untuk kita baikan lagi. Kita cukup perbanyak sholawat. Dengan terus memperbanyak sholawat, kita tentunya dosa-dosa semakin dibersihkan dari dosa-dosa, diampuni dosa-dosa, kemudian hati kita semakin bersih. Makanya Mbak LN bilang kayaknya gampang aja buat maafin orang, kayaknya kalau dibikin orang sakit hati, kayaknya hati tuh nggak dendam, langsung gimana gitu. Itulah the power of sholawat. Makanya jangan pernah teman-teman ninggalin sholawat, itu tuh dahsyat banget teman-teman. Sholawat tuh bener-bener maha dahsyat
Ya ketika kita udah bersolawat, udah deh beres, semuanya beres. Mau masalah utang, mau masalah rumah tangga, mau masalah apalagi masalah jodoh, keturunan dan lain-lain. Dan inilah yang terjadi sama Mbak LN. Tiba-tiba tetangganya sendiri yang nganterin mangga yang dipengen-pengenin sama Mbak LN. Padahal Mbak LN minta 1 sama Allah dikasih 9. Tuh, dahsyat banget ya teman-teman ya, the power of solawat. Jadi teman-teman semuanya jangan pernah lelah bersolawat. Tapi Mbak belum dikabulkan, sabar, pasti dikabulkan. Tapi sabar ya, ada waktu-waktunya, Allah yang lebih tahu. Pengabulan doa itu semua rahasia Allah. Ketika kita udah pantas, Allah pasti kasih. Sama seperti yang dirasakan sama Mbak LN. Menurut Allah nanti dulu Allah pasti ketemuin dengan jodoh terbaik. Nanti dulu, nanti ketemu. Ada satu cerita ya dari Mbak Faras nih, aku udah lama nggak denger Mbak Faras ya, biasanya udah DM aku nih. Mbak Faras ini udah dari awal aku bikin YouTube ya, mengikuti aku, punya hutang tuh kalau nggak salah sampai 100 juta, ditipu sama pacarnya atau tunangannya gitu. Nah kemudian akhirnya beliau berusaha untuk melunasi utang. Ya Allah tahu yang terbaik, hutangnya nggak langsung lunas, memang pelan-pelan sampai akhir ketika hutang itu lunas, Allah pertemukan dengan jodoh terbaik. Allah ganti yang dulu dengan yang lebih baik lagi tuh. Yang penting sabar. Allah lagi pengen lihat kesungguhan kita. Sabar ya Mbak LN dan teman-teman semuanya, semangat terus, yakin semua doa-doa kita insya Allah diijabah sama Allah satu persatu. Dan ketika kita diuji, sabar. Ketika kita diuji, kita selalu berpikir positif. Oh iya ya, abis ini ada berita gembira. Tapi ketika kita diuji dengan kegembiraan, kebahagiaan, hati-hati juga, jangan terlalu terlena. Kita harus ingat, oh iya aku lagi diuji, habis ini aku mau diuji apa lagi ya, habis diuji kebahagiaan, aku akan diuji apa lagi ya. Minta sama Allah perlindungan ya Allah, jika setelah ini ada ujian yang mengecewakan, ujian yang bikin hati aku sedih, kuatkan ya Allah, beri kekuatan, beri kemudahan, beri keringanan dari ujian-ujianku itu terus ya teman-teman ya, ingat terus sama Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak LN segera bertemu dengan jodoh terbaiknya dari Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang nonton segera diijabah doa-doanya sama Allah ya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.